yang datang dari Allah. Kebangkitannya membuktikan bahwa janjinya untuk mengampuni dosa kita dan memberi kita keselamatan serta hidup yang kekal adalah benar. Injil salib adalah hikmat Allah yang luar biasa. Ciri-ciri yang ketiga adalah hikmat ini telah disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Dunia ini tidak bisa memahami hikmat ini meskipun belajar dan meneliti seumur hidup. Bahkan jika seorang bermeditasi selama bertahun-tahun, ia tidak bisa memahami hikmat ini dengan kekuatannya sendiri. Firman Tuhan untuk hari ini 1 Korintus pasal 2 ayat ke-9. Ibu Anissa. Amin. Lalu bagaimana kita bisa memahami dan berpegang pada hikmat Allah? Di dalam salib Yesus Kristus terdapat kasih karunia Allah. Mari kita membaca ayat ke-12. Mari kita membaca ayat ke-12. Mari kita membaca ayat ke-12. Bisakah terlihat di depannya? Ayat ke-12. 1, 2, 3. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Apa yang dikaruniakan Allah kepada kita? Hikmat Allah yang tidak dapat dipahami oleh kekuatan manusia hanya dapat kita pahami dan pegang melalui kasih karunia Allah. Jadi, apa yang dikaruniakan Allah kepada kami? Hikmat Allah. Dalam ayat 12 dikatakan kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Allah mencurahkan Roh Kudus kepada kita agar kita mengenal karunia-karunia dari Allah. Hikmat Allah dan agar kita mengenal karunia-karunia dari Allah. Dan Roh Kudus itulah yang memungkinkan kita memahami hikmat Allah. Amin. Jika kita percaya kepada Yesus yang disalibkan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari kebinasaan yang kekal. Inilah janji Allah yang terus diulang dalam Alkitab. Namun ketika hal ini disampaikan, kebanyakan orang berkata, mana mungkin? Bagaimana mungkin bisa diselamatkan hanya karena percaya kepada Yesus? Mereka meragukannya dan tidak percaya. Apakah pernah bertemu orang yang
berkata seperti itu. Dengan hikmah manusia, seberapa pun kita mencoba memahaminya, kita tidak akan bisa mengerti. Injil bukanlah hasil ciptaan manusia, jadi tidak bisa dipahami dengan hikmat manusia. Karena Injil adalah hikmat Allah. Hanya melalui kasih karunia-Nya kita dapat memahaminya dan percaya. Allah telah mengutus Roh Kudus kepada kita agar kita dapat memahami dan percaya kepada rahasia besar yang tersembunyi sejak sebelum dunia dijadikan. Ketika Roh Kudus datang kepada kita, Dia mengajar kita. Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk membedakan. Roh Kudus membuat kita merasakan hati Allah. Saya kira kalimat ini penting sekali untuk kita hidup di dunia. Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk membedakan. Karena orang percaya, Bapak Paulus, orang percaya, Bapak Paulus, orang percaya, amin. Orang percaya harus membedakan hal-hal apa yang diinginkan Allah kepada kita. Harus membedakannya, harus membedakannya. Jemaat di Korintus memiliki pengetahuan Alkitab yang luar biasa. Mereka memiliki banyak karunia dan mengalami banyak hal rohani. Mereka pandai memberitakan Injil dan sangat bersemangat dalam pelayanan gereja. Namun karena banyak terpengaruh oleh dunia. Sekarang kita juga begitu ya. Banyak berpengaruh. Ada pengaruhnya dari dunia. Mereka sangat suka membanggakan diri, bahkan di dalam gereja. Mereka berusaha menonjolkan diri. Di gereja Korintus juga terjadi. Seperti Athena. Akibatnya, pertengkaran sering terjadi. Dan gereja menjadi tempat konflik. Hal ini terjadi karena mereka tidak memandang kepada Yesus yang disalibkan, melainkan hanya memandang kepada diri mereka sendiri. Karena itulah Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. 1 Korintus pasal 2 ayat kedua. Apakah saudara sekalian memandang kepada Kristus setiap hari dan setiap waktu? Dan hidup hanya dengan memandang kepada Yesus yang disalibkan. Ataukah seperti jemaat di Korintus dan Athena, saudara sekalian hanya memandang kepada atau hanya memandang kepada diri sendiri?
Hari ini saya sudah siap menyiapkan satu ragu rohani. Mari kita bernyanyi dengan satu pujian yang berjudul You Are My Ordinary. Bisa bernyanyi bersama-sama? Papa Kidon minta bantu. Memang semua Papak dan Ibu tahu lagu ini ya? Lagu Inggris. Oke, mari kita bernyanyi sambil merenungkan Yesus. Yesus yang telah mati di atas kayu salib karena dosa kita. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious tree, Lord, to give a wide peace for. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your. Taking my sin, cross my shame. Pick me up when I am dry. You fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Mari kita merenungkan pujian ini. Apakah nama Yesus sungguh berharga di dalam hidup saya? Sungguh berharga. Apakah saya bisa sungguh mengakui seperti diri gitu? Betapa banyaknya berharga nama Yesus di dalam hidup saya.
Saya mau berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah membawa kami memasuki pekan kesengsaraan. Tolonglah kami agar selama pekan kesengsaraan ini kami dapat merenungkan secara mendalam kasih dan anugerah Yesus Kristus yang tak terukur, yang disalibkan dan mati karena menggantikan dosa kami. Melalui waktu perenungan ini, ubahlah hati kami menjadi jemaat yang lebih mengasihi Yesus Kristus. Dan pimpinlah hidup kami agar menjadi umat yang setia dan sungguh-sungguh mengikuti Yesus Kristus dengan lebih dalam. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.